Sungguh hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan di dalam hidup kami, di dalam diri kami. Tuhan, hari ini, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di dalam kelemahan kami, keterbatasan kami memohon pertolongan dari Tuhan untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu ini. Berkati setiap kami Tuhan, jagai hati dan pikiran kami untuk kami boleh terfokus kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu juga Tuhan di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Bagaimana liburannya, menyenangkan yang berangkat? Yang ikutan mudik, yang enggak ikutan mudik, enggak apa-apa ya. Kita juga merasakan sukacita dan pertolongan dari Tuhan sampai saat ini. Bapak Ibu, mari saya ajak kita semua boleh membuka Alkitab kita yang diambil dari Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya saya akan membacakan dari Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-8 berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masih ingat tema kita minggu lalu apa? Kita belajar tentang apa? Ingat? Kasih yang sempurna. Siapa tuh yang jawab ya? Civelen kayaknya ya kalau dari suaranya. Ya, kita belajar tentang kasih ya. Kasih Allah. Kita sebagai seorang Kristen sejati, Yesus menginginkan kita untuk kita bisa memiliki kasih. Karena kasih adalah identitas Kristus. Nah, hari ini kita masih tetap di dalam satu rangkaian menjadi serupa dengan Kristus. Kita belajar akan karakter Kristus yang kedua yaitu rendah hati. Sebelum lebih jauh Bapak Ibu saya mau bertanya kepada kita semua. Siapa di sini yang rendah hati? Angkat tangan. Ada? Yang rendah hati boleh angkat tangan? Nggak ada yang angkat, kenapa? Rasanya ini dari tadi pagi ketawa terus. Takut dibilang sombong kalau angkat tangan ya gitu ya. Takut dibilang sombong saya, Lase, Chantal. Kalau saya angkat tangan saya takut dibilang sombong. Kalau nggak angkat tangan, takut dibilang apa? Kalau angkat tangan kan takut dibilang sombong. Kalau nggak angkat tangan, pura-pura rendah hati gitu ya. Oh, salah, supaya saya dilihat rendah hati jadi saya nggak usah angkat tangan gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kerendahan hati ini ya susah-susah gampang untuk kita lakukan gitu ya. Kenapa? Karena secara natur kita tuh pengen dipuji bukan? Secara natur kita itu ingin dihormati bukan? Secara natur kita itu pengen dihargai, pengen diperhatikan oleh orang lain. Secara natur kita itu pengen dikasihi oleh orang lain. Sehingga kalau kita berbicara tentang kerendahan hati, kita bisa bilang orang yang rendah hati itu adalah orang yang lemah. Orang yang gak bisa apa-apa. Orang yang gak mampu. Kenapa? Karena ya itu gitu ya. Disuruh ini, jangan saya gitu ya. Saya gak bisa gitu ya. Jadi seakan-akan
Kerendahan hati itu adalah sesuatu yang orang yang lemah, orang yang nggak bisa apa-apa gitu ya. Karena natur kita secara naluri kita tuh pengen kita tuh dihormati. Kita nggak mau diri kita tuh disepelekan oleh orang lain. Nah, tetapi hari ini Bapak Ibu, kita berbicara tentang kerendahan hati. Bapak Ibu, saya suka nonton drakor ya. Mungkin di sini ada di antara ibu-ibu semua yang suka nonton drakor juga. Kalau nonton drakor itu Bapak Ibu ada berbagai macam karakter tokoh yang diceritakan. Nah, biasanya kebanyakan gitu ya. Karakter ibu-ibu, wanita-wanita, nggak cuma ibu-ibu ya, wanita-wanita yang bisa dikatakan berasal dari kasta tinggi gitu ya, yang orang kaya gitu ya. Biasanya mereka suka kumpul-kumpul, kalau kita bilang itu arisan. Kumpul-kumpul gitu ya. Tapi waktu kumpul-kumpul gak cuma kumpul-kumpul Bapak Ibu. Wah, ada sesuatu yang ingin mereka perlihatkan ke teman-temannya. Misalnya yang satu bawa tas kremes, murah aja cuma 200 juta saya baru beli gitu ya. Nah, tas dor-dor yang buat kamu murah lah, 100 juta doang gitu ya. Nah, biasanya digambarkan gitu. Ada yang lagi yang baru beli perhiasan, berlian yang matanya gede-gede gitu ya. Oh, murah aja, cuma berapa ratus juta gitu ya. Itu karakter yang diceritakan di drakor biasanya seperti itu. Atau mungkin kita juga pernah mengalami Bapak Ibu, ketemu orang yang demikian. Ini lagi musim liburan ya. Biasanya Bapak Ibu sebelum masuk ke hari raya, pasar, Kuripan, Sudi Mampir tuh rame itu ya. Bukan hanya tempat baju yang rame, salah satu toko yang rame juga apa? Perhiasan. Beli emas. Kenapa Bapak Ibu? Supaya nanti waktu pulang, kalungnya bererot, gelangnya gitu ya, kincring gitu ya. Banyak supaya dilihat apa? Wah, ini orang berhasil di kota besar. Tapi belum tentu pulang balik ke sini ke Banjarmasin itu dijual lagi emasnya. Bapak Ibu, kita mungkin juga pernah demikian. Supaya kita dilihat oleh orang lain itu bernilai, itu berharga. Kita ingin dihormati oleh orang lain. Kita melakukan banyak hal dari setiap hal yang bisa kita perlihatkan kepada mereka. Sehingga Bapak Ibu ketika kita dikatakan menjadi rendah hati, itu sangat bertolak belakang sekali dengan natur diri kita. Bahkan di dalam pelayanan pun Bapak Ibu, ketika kita dipuji, aduh suara kamu bagus ya. Biasanya yang kita katakan apa? Enggak kok, biasa aja suaranya, gitu ya. Pura-pura merendah. Seringkali kita pura-pura bukan? Tapi hari ini Bapak Ibu, Paulus mau mengajak kita bahwa kerendahan hati itu bukan sekedar pura-pura. Kerendahan hati itu adalah satu sikap yang harus dimiliki seorang Kristen yang sejati. Kenapa? Karena kita melihat sosok yang juga menjadi teladan bagi setiap kita. Nah, hari ini kita akan melihat kerendahan hati apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita bisa rendah hati? Yaitu karena Kristus telah menjadi teladan bagi kita sekalian. Bapak Ibu, kerendahan hati atau rendah hati itu bukan hanya dimiliki atau dikhususkan bagi orang Kristen. Orang tua kita zaman dulu yang mungkin masih percaya dengan ini suku gitu ya, yang masih Konghucu dan sebagainya atau bahkan agama lain, kepercayaan yang lain. Juga pasti mengajarkan Kak Yu jadi orang harus rendah hati. Benar bukan ya? Dari kecil kita dibilang lu gak boleh sombong lu ya jadi orang.
lu masih bawa ingusan aja udah kayak gitu ya. Kita selalu diajarkan sama orang tua kita nggak boleh sombong, kita harus punya kerendahan hati. Tetapi ini yang membedakan kita Bapak Ibu dengan yang lainnya, dengan agama lain, dengan orang lain. Yaitu karena Kristus telah menjadi teladan bagi kita semuanya. Ayatnya yang ke-6 dengan ayat yang ke-7 di sana dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu, Paulus di dalam teksnya ini, di dalam pasal yang kedua ini, menampilkan sosok Kristus sebagai satu teladan yang harus diikuti oleh jemaat Filipi ketika itu. Teladan bahwa Yesus itu sudah merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk datang ke dalam dunia ini. Makanya di dalam ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan dia tidak harus mempertahankan. Ayat yang ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kata yang harus dipertahankan ini Bapak Ibu berarti gini, dia tuh gak pegang semuanya itu terus menerus. Kita percaya Kristus itu adalah Allah dan Kristus itu juga penuh dengan kemuliaan. Yesus itu maha mulia. Tetapi Bapak Ibu, Yesus yang adalah Allah yang maha mulia itu tidak terus memegang kemuliaannya itu, dia pegang erat-erat itu untuk dia ke dalam dunia. Tetapi dia melepaskan kemuliaannya itu. Bahkan dengan sukarela dia mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu lebih hina dari kita Bapak Ibu. Hamba itu adalah budak yang gak punya nilai dirinya sendiri. Tetapi Yesus, dia yang maha mulia itu, dia tidak mempertahankan kemuliaannya itu, dia secara sukarela dia melepaskannya, lalu dia datang sebagai hamba di dalam dunia ini. Nah ini teladan yang Yesus berikan. Bapak Ibu, bukankah sulit bagi kita ketika kita punya segala sesuatu, mungkin kita orang yang ternama, mungkin kita orang yang terpandang, yang dihormati. Lalu kemudian kita diminta harus melepaskan semua yang kita miliki itu, menanggalkan semua yang kita miliki itu untuk kita bantu orang lain, untuk kita tolong orang lain. Bapak Ibu, bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi Yesus dia berani, dia bisa menanggalkannya itu. Lalu kemudian kita bilang, oh iyalah Cantau, dia kan Allah, kita kan manusia gitu ya. Ya bisa aja lah kalau Allah mah, kalau kita mah belum tentu. Ya Bapak Ibu, dia memang Allah. Tetapi bukankah dia Allah yang menjadi teladan bagi kita? Bukankah dia Allah yang benar-benar memberi contoh bagi kita? Dia bukan sekedar hanya omong kosong dia datang ke dunia, lalu kemudian dia menjadi manusia secara utuh 100%. Bukan, tetapi dia tetap Allah, dia tetap punya kemuliaannya. Tetapi dia tidak pertahankan itu. Dia justru mengambil rupa seorang hamba. Supaya apa? Supaya kita itu bisa diselamatkan. Supaya kita itu bisa mengenal dia secara pribadi. Bayangkan Bapak Ibu kalau tiba-tiba presiden datang ke sini. Gimana caranya untuk kita mengenal siapa itu presiden? Kita saat ini masih Jokowi ya? Atau udah berganti ya? Bagaimana cara kita mengenal dia kalau kita nggak pernah berhubungan langsung secara pribadi dengan dia? Bagaimana Bapak Ibu kenal saya kalau saya nggak pernah berhubungan secara pribadi dengan Bapak Ibu? Yang saya tahu, oh iya tuh namanya Canto Indri, oh tinggalnya di situ, suaminya si ini. Tetapi nggak tahu hal yang lainnya bukan? Nah demikian juga dengan Kristus. Bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan manusia ini yang berdosa ini kalau dia tidak menanggalkan kemuliaannya itu.
Tetapi bukan berarti di sini Bapak Ibu sekali lagi bukan berarti di sini Yesus itu bukan Allah. Dia tetap Allah. Dia tetap berkuasa. Tetapi dia membatasi dirinya. Dia membatasi dirinya ketika dia menjadi manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus telah menjadi teladan bagi kita. Bahkan Paulus mendorong jemaat di Filipi ketika itu dan saat ini kita. Untuk kita bisa meneladani Kristus. Yang bisa merendahkan hatinya. Tetapi mengapa begitu sulit untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan? Kok rasanya begitu sulit ya? Untuk kita menggapai, kita bisa serupa dengan Kristus dalam hal kerendahan hati. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang membedakan kita? Bapak Ibu, Kristus bukan hanya menjadi teladan bagi kita, supaya kita bisa melakukan apa yang seperti Yesus telah lakukan bagi kita. Tetapi Yesus juga memberikan suatu kekuatan bagi kita ketika kita mau berjalan, mau belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Atau dikatakan Yesus itu memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Ayatnya yang ke-1 dari pasal yang kedua di sana dikatakan, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Bapak Ibu, jemaat di Filipi adalah jemaat yang bisa dikatakan jemaat yang dewasa secara rohani. Bahkan kalau Bapak Ibu baca dari pasal 1 ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, Paulus itu mengatakan dia begitu bersuka cita. Kenapa? Karena Paulus memiliki kedekatan yang luar biasa dengan jemaat di Filipi. Ya. Bahkan ketika Paulus saat itu sedang berada di dalam penjara, jemaat di Filipi itu memberikan seseorang untuk membantu Paulus di dalam penjara. Jadi begitu dekat hubungan Paulus dengan jemaat di Filipi dan dikatakan aku begitu bersuka cita karena engkau. Di dalam pasal 1 ya, aku mengucap syukur kepada Tuhan karena engkau. Bapak Ibu, Paulus memandang jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang dewasa secara rohani. Jemaat yang baik, jemaat yang dikatakan cinta kasihnya itu benar-benar nyata. Tetapi Bapak Ibu sayangnya jemaat yang dikatakan dewasa secara rohani, yang cinta kasihnya dikatakan secara nyata, ternyata Bapak Ibu di dalam jemaat itu sendiri ada perselisihan satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal 4, di sana diceritakan bagaimana dua orang itu berselisih paham, yaitu Euodia dan Sintike. Dua orang wanita ini yang berselisih paham. Sehingga Bapak Ibu ketika Paulus tulis surat ini, Paulus itu dia dimulainya dengan mengucap syukur gitu ya. Tetapi Paulus juga mengingatkan kepada mereka supaya mereka itu saling menghormati satu dengan yang lain, saling menganggap satu dengan yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu baca secara berurutan di pasal 2 ini secara keseluruhan, di sana kita bisa melihat bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, mari kamu satu dengan yang lain itu menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri sendiri. Nah, ketika Paulus menuliskan nasihatnya itu kepada jemaat di Filipi dari ayat 2 sampai ayat yang keempat, di sana nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus mengingatkan bagaimana menganggap orang lebih utama itu adalah dengan kerendahan hatian. Bagaimana itu bisa terlaksana, tercapai, kita menganggap orang lain lebih utama kalau kita nggak rendah hati. Jadi dimulai dengan kerendah hatian. Tetapi untuk kita bisa rendah hati Bapak Ibu, tentu kita perlu modal. Kalau saya pinjam kalimatnya Pak Yakub Tri Handoko, dia katakan dengan kata modal. Bagaimana kita bisa rendah hati kalau kita nggak punya modalnya?
Modalnya apa? Ya modalnya adalah apa yang ada di dalam Kristus. Sehingga di dalam ayat 1 tadi dari pasal 2 di sana dikatakan, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Nah, untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dalam hal kerendahan hati, Yesus sebenarnya sudah kasih kita modal. Di dalam aku ada persekutuan roh, di dalam aku ada kasih. Bahkan di dalam Matius yang tadi saya bacakan, di sana dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Jadi ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi, bagaimana mereka harus belajar merendahkan diri mereka, yaitu bukan dengan mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan diri sendiri, Bapak Ibu, yang terjadi apa? Kalau kita berhasil, kalau kita berhasil, kita bisa bilang, atau kita bisa menjadi orang yang sombong. Karena usaha gue kan, gue bisa sombong bukan? Atau Bapak Ibu, kalau kita gagal untuk menjadi orang yang rendah hati, kita akan bilang gini, ya namanya juga manusia, penuh dengan dosa, jatuh mah biasa gitu ya. Gak akan pernah sampai sama seperti Kristus. Jadi kita menyalahkan Tuhan kalau kita gagal. Oleh karena itu Bapak Ibu, bisa gak sih kita menjadi serupa dengan Kristus? Saya yakin bisa. Kenapa? Karena kita sudah dikasih modal. Di dalam Kristus itu ada kelegaan. Di dalam Kristus itu ada kasih mesra. Di dalam Kristus itu ada pengharapan. Jadi ketika kita itu gagal, hari ini Tuhan aku gagal untuk belajar rendah hati. Kita enggak lantas menyalahkan Tuhan. Tetapi kita bangkit lagi. Oh iya Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang sudah menjadi teladan. Ada Tuhan Yesus yang sudah memberikan segala sesuatu bagi saya, kekuatan bagi saya untuk saya bisa melakukannya. Nah ini yang Paulus mau katakan kepada jemaat di Filipi ketika itu. Bahwa dalam menjalani atau melakukan kerendahan hati menjadi serupa dengan Kristus, kita tidak mampu hanya dengan diri kita sendiri. Tetapi kita bisa melakukannya hanya karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, ketika kita sebagai orang tua mau melepas anak kita, merantau ke negeri lain, ke pulau lain, pasti kita bukan hanya mempersiapkan materi, bukan ya? Oh ya Nina, buat uang bulanan kamu nanti segini. Bukan hanya sekedar secara materi kita mempersiapkan anak-anak kita. Tetapi mungkin juga kita mempersiapkan begitu panjang, begitu lama perjalanannya sampai waktunya anak kita ini siap untuk mereka pergi. Mengurus dirinya sendiri, mencari pekerjaan, mencari pendidikan yang lebih baik gitu ya. Yaitu dengan cara kita itu memberikan moral yang baik kepada mereka. Bagaimana caranya menjalani hidup, bagaimana caranya memandang orang lain, bagaimana caranya mengasihi orang lain, bagaimana caranya mengasihi Tuhan, bagaimana caranya mengasihi diri kita sendiri, dan lain sebagainya. Kita kasih modal itu bukan kepada anak-anak kita. Sehingga ketika mereka terjun ke dalam dunia, mereka bisa lebih siap. Kenapa? Karena ada orang tua yang udah kasih modal kepada kita anaknya. Bahkan orang tua kita juga mungkin atau kita berkata kepada anak-anak kita, kalau kamu ada apa-apa, jangan sungkan untuk telepon papa dan mama. Kami tetap ada untuk kamu. Gitu ya, kita bisa bilang begitu. Nah demikian juga dengan Kristus Bapak Ibu. Kristus bukan hanya mencemplungkan kita ke dalam dunia, atau Paulus bukan hanya meminta kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dengan kita itu dibiarin aja begitu. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa Kristus itu sudah melakukan banyak hal. Dan Kristus itu sudah menyediakan banyak hal yang kita perlukan ketika kita menjalani hidup di dunia ini.
secara khusus menjadi serupa dengan Kristus di dalam kerendahan hati. Kristus sudah menjadi teladan dan Dia telah memberikan setiap hal, segala sesuatu yang kita perlukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk merendahkan hati kita dengan kita bertaut kepada Tuhan, dengan kita mengandalkan Kristus itu di dalam diri kita. Yang ketiga Bapak Ibu, bukan hanya Kristus menjadi teladan dan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita boleh menjadi serupa dengan Dia. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kita menjalani hidup kita untuk kita bisa taat kepada Tuhan, maka kerendahan hati itu diperlukan di dalamnya. Untuk kita bisa taat menjadi serupa dengan Kristus, kita perlu hati yang rendah Bapak Ibu. Untuk kita bisa dibentuk, diubah oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, untuk kita taat, kita perlu kerendahan hati dan bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu. Kerendahan hati itu didahulukan, ada di depan. Dan bukan sebuah kebetulan juga Bapak Ibu, Kristus itu bisa taat kepada Bapa kalau Dia tidak merendahkan hatinya. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita sama anak kita gitu ya, berantem nih masalah sepele, masalah gadget. Pulang sekolah langsung main game, nggak lupa waktu gitu ya. Ribut akhirnya kita sama anak kita. Kalau kita nggak rendah hati Bapak Ibu sebagai orang tua, atau kalau sebagai anak kita nggak rendah hati sama orang tua kita, sama mama papa kita, yang terjadi apa? Clash terus menerus bukan? Nah demikian juga Bapak Ibu dengan ketika kita diajak untuk melakukan menjadi serupa dengan Kristus. Kita perlu namanya suatu ketaatan. Dan ketika kita perlu menjalani ketaatan itu, kita perlu yang namanya kerendahan hati. Ayatnya yang ketiga B dengan ayatnya yang kelima, menarik Bapak Ibu. Kata kerendahan hati itu di sana bukan menggunakan kata humility. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kerendahan hati itu humility. Bukan Bapak Ibu. Dan di dalam bahasa aslinya juga bukan menggunakan kata itu. Humility atau kerendahan hati. Tetapi dalam bahasa asli di sana menggunakan kata tapeinoprosune. Ayatnya yang ketiga B dan ayat yang kelima di sana dikatakan sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri dan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kata hendaklah atau kata menganggap ini Bapak Ibu, itu bahasa Inggris itu enggak menerjemahkan dengan kata rendah hati. Tetapi dari kata apa tadi itu? Tapeinoprosune, ini kata yang sulit Bapak Ibu ya, karena jarang sekali digunakan. Jarang sekali digunakan kata ini di Alkitab. Bahasa Inggris, di dalam terjemahan bahasa Inggris mengartikannya dengan kata lowliness of mind. NASB bilangnya humility of mind. Jadi apa? Kerendahan pikiran, bukan humility of heart. Bukan kerendahan hati, tapi humility of mind, kerendahan pikiran. Aneh ya Bapak Ibu ya, kerendahan hati kok jadi pikiran gitu ya. Nah tetapi Bapak Ibu ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa untuk kita bisa rendah hati itu bukan dimulai dari hati sebenarnya. Ya memang ujung-ujungnya ke hati. Tetapi bukan dimulai dari hati. Kerendahan hati itu bisa terjadi dimulai dari pikiran. Kenapa? Karena ketika Paulus bilang hendaklah kamu menganggap orang lain lebih utama. Kata menganggap itu dari pikiran atau dari hati Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu anggap saya ini cantik, itu dari hati apa dari pikiran? Kan enggak begini ya, rasa-rasanya gitu ya. Rasa-rasanya
Kan enggak ya, kalau hati kan gitu ya, rasa-rasanya dia cantik gitu ya. Tapi ketika kita berani bilang, kamu ganteng ya, kan bukan berasal dari hati. Demikian juga dengan kerendahan hati yang dimaksud Paulus di sini. Kerendahan hati bisa terlaksana bukan dimulai dari hati, tetapi dari pikiran. Ketika kita menganggap orang lain lebih utama, itu asal dari mana? Dari pikiran kita. Bagaimana kita bisa menganggap dia lebih dulu? Kalau di pikiran kita ini, pikirannya enggak gua dulu gitu ya. Gak bisa, harus gua dulu. Contohnya ya Bapak Ibu ya. Ketika di toilet nih, yang sering tuh ya di toilet. Ngantri kan ya, kalau ke mall kemana gitu kan toilet tuh ngantri. Udah nunggu gitu ya, terus ada yang datang, ngantri juga. Kita lebih sering itu gimana Bapak Ibu? Kita urut ngantri atau ada yang kosong langsung buru-buru kita masuk. Pernah gak begitu? Mengalami hal demikian. Udah ngantri panjang-panjang lama-lama gitu ya, disela sama orang. Pernah ya? Bapak Ibu kalau kita menganggap orang lain lebih utama, itu dimulai dari pikiran kita. Oh iya, dia harus lebih utama daripada aku. Susah tapi memang susah. Kalau kita masih di toilet nih ya. Jangan buang sampah. Tisu ini itu banyak tuh ya ditulis tuh. Biasanya di toilet-toilet ditulis tuh ya. Ke dalam kloset. Bapak Ibu tulisan itu ada. Berarti pernah ada orang yang buang barang-barang itu ke kloset bukan? Pernah ada orang yang buang tisu ke kloset bukan? Sampai tulisan itu ada. Kalau tulisan itu nggak ada, berarti kan nggak pernah terjadi. Ya kan? Tapi tulisan itu ada berarti kan pernah terjadi. Berapa banyak Bapak Ibu yang mungkin kita pernah lakukan juga. Kita nggak taat, jangan buang sampah di dalam kloset. Atau ketika kita di pesawat, naik pesawat, di sana biasanya pramugari bilang, semua perangkat elektronik harap dinonaktifkan atau dimatikan. Berapa banyak dari kita Bapak Ibu, yang walaupun kita di pesawat itu sudah terbang, masih bunyi, tetot-tetot gitu ya. Gak dimatiin tuh elektroniknya. Atau ketika kita sampai, pesawat kita turun, landing. Lalu pramugari bilang, perangkat elektronik masih tetap harus dimatikan, dinonaktifkan. Bisa dinyalakan kembali ketika berada di ruang kedatangan. Ya kan ya. Bapak Ibu sering ngeliat gak ketika itu baru juga diomongin. Terus langsung gerusuk orang buka tasnya, nyalahin HP-nya gitu ya. Langsung bunyi centing, centing, centing gitu ya. Atau kita juga begitu Bapak Ibu. Kita seringkali susah untuk taat bukan? Nah untuk kita taat kita perlu yang namanya kerendahan hati. Demikian juga ketika Yesus meminta kita untuk kita boleh menjadi serupa dengan Dia. Kita perlu yang namanya kerendahan hati. Bukan hanya sekedar hati yang ada di sini, tetapi pikiran kita juga harus diubahkan. Pikiran kita juga harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena kerendahan hati itu bisa dimulai di dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Kristus telah memberikan teladan bagi kita. Bukan hanya teladan, Kristus juga sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Tetapi pertanyaannya saat ini, maukah kita untuk taat kepada perintahnya? Maukah kita saat ini belajar untuk rendah hati supaya kita menjadi serupa dengan Kristus? Tentu gak dalam waktu satu malam Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu dengar khotbah kita harus rendah hati. Besok tiba-tiba kita langsung berubah jadi rendah hati. Gak bisa Bapak Ibu.
Rendah hati itu kita perlu mengorbankan atau menanggalkan diri kita atau menanggalkan keakuan kita. Kerendahan hati itu diperlukan yang namanya kedisiplinan diri kita tuh hari lepas hari. Seringkali kita diuji bukan ketika kita bilang, Tuhan saya mau belajar hari ini rendah hati. Baru bilang begitu doa sama Tuhan, anak udah langsung bikin masalah. Atau yang lainnya gitu ya. Bapak Ibu, iya memang secara natur kita adalah orang berdosa. Secara natur kita adalah orang-orang yang sombong. Yang gak suka untuk taat kepada perintah Tuhan. Tapi saat ini Bapak Ibu ketika Kristus sudah memberikan dirinya sebagai teladan. Masakan kita tidak mau untuk mengikutinya. Masakan kita tidak mau untuk belajar menjadi serupa dengan dia. Oleh karena itu Bapak Ibu ketika kita berkata Tuhan aku mau menjadi serupa dengan Engkau. Kita menyadari bahwa Kristus menopang kita. Kita menyadari bahwa Kristus memberikan pertolongan bagi kita untuk kita bisa berjalan bersama-sama dengan Dia, menjadi serupa dengan Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan untuk Ia dapat memampukan kita semakin hari kita semakin menjadi orang yang rendah hati. Semakin hari untuk kita bisa menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Amin, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami memiliki Allah yang boleh menjadi teladan bagi setiap kami. Bukan hanya Allah yang berbicara, bukan hanya Allah yang omong kosong perkataannya. Tetapi Allah yang sungguh-sungguh nyata perbuatannya. Kalau Engkau boleh datang ke dalam dunia ini, merendahkan diri, merendahkan hatinya, menjadi serupa dengan hamba, hanya untuk menyelamatkan setiap kami orang-orang yang berdosa. Tuhan, ajar kami untuk kami mengenal siapa diri kami. Ajar kami untuk mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kami mengenal Engkau, kami tidak bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Tanpa kami mengenal Engkau, kami bisa menjadi orang yang sombong. Tanpa kami mengenal diri kami bisa menjadi orang yang angkuh. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Hari lepas hari, mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga suatu saat nanti Tuhan dapati kami menjadi anak-anak Tuhan yang serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.